Ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Siap. Bila kita ada modal dan kandang, sebenarnya lebih cepat breeding atau penggemukan ya dokter? Untuk pertanyaan yang kedua dokter. Siap. Anggapan orang-orang pada umumnya adalah bila induk sapi sedang menyusui akan sulit bunting. Apakah hal tersebut benar dokter? Siap. Bila induk sedang menyusui, sebenarnya atau idealnya kapankah induk bisa dikawinkan atau bunting kembali dok? Nomor 4. Oke. Apa yang harus dilakukan peternak agar induk bisa segera birahi setelah melahirkan sebelumnya? Oke. Apa pesan dokter pada peternak agar ternaknya bisa beranak setahun sekali seperti program pemerintah setahun manak sepisan? Setahun manak sepisan. Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Hari ini spesial, kita ada di kandang dan kita ditemani oleh Mbak Mega ya. Mbak Mega masih malu-malu. Jadi Laskar Ngarit hari ini kita ada di kandang Sri Rezeki Farm dan saya ditemani oleh Mbak Mega. Beliau adalah salah satu mahasiswa koasistensi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Dan hari ini akan membacakan 5 pertanyaan. Sebelumnya saya sapa dulu. Sugeng siang, Mbak Mega. Selamat siang dokter. Selamat siang. Jangan lupa disampaikan Laskar Ngarit. Bres-bres. Laskar Ngarit Bres-Bres di mana pun Anda berada. Oke. Nah, siap? Ada sponsor? Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi Mbak Mega akan menyampaikan 5 pertanyaan terkait dengan perawatan sapi, terutama apakah breeding atau penggemukan atau seperti apa nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Mega. Siap, waktu dan kesempatan saya berikan Mbak Mega. Siap? Baik dokter. Saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang pertama. Siap. Bila kita ada modal dan kandang, sebenarnya lebih cepat breeding atau penggemukan ya dokter? Oke. Siap Mbak Mega. Bila kita ada modal, lebih cepat breeding atau penggemukan? Modal, bila modalnya, nah nanti akan ada pertanyaan, modalnya itu modal tabungan atau modalnya itu modal hutang bank. Nah, atau kalau modal hutang bank, tentu kita harus berpikir tentang pengembalian atau angsuran. Bila kita berpikir tentang pengembalian atau angsuran, artinya modal ini adalah modal muter, ya. Saya akan menjawab penggemukan itu lebih cepat berputar daripada breeding. Oke, jadi bila modalnya hutang bank, kita harus mengangsur bunga plus pokok, maka penggemukan dari pedet menuju ke bakalan itu lebih cepat putarannya. Atau kita beli sapi yang kurus lalu kita gemukkan, setelah gemuk kita jual, itu akan lebih cepat. Tetapi bila modal kita itu modal tabungan yang tidak harus mengangsur, tidak harus memikirkan bunga dan lain-lain, maka breeding dan penggemukan intensif itu lebih oke, Mbak Mega. Siap? Baik dokter. Pertanyaan yang kedua dokter. Siap. Anggapan orang-orang pada umumnya adalah bila induk sapi sedang menyusui akan sulit bunting. Apakah hal tersebut benar dokter? Apakah induk menyusui akan sulit bunting, begitu ya? Apakah benar induk menyusui akan sulit bunting? Tidak benar bila manajemen kita itu berjalan dengan baik. Jadi Laskar Ngarit seperti kita tahu disarankan atau day open hari dari melahirkan sampai disarankan bunting kembali itu day open seekor induk adalah 60 sampai 90 hari. Berarti seharusnya 60 sampai 90 hari pasca melahirkan seekor induk harus sudah kawin lagi toh, harus sudah bunting. Atau itu day open. Terus
apakah benar induk menyusui akan sulit bunting? Benar, bila dalam proses menyusui kondisi skor induk itu kurus seperti sapi ini ya, maka akan terjadi penurunan body condition score, metabolisme hormon tidak terjadi, dan hipofungsi ovarium. Hipofungsi ovarium terjadi bila seekor induk itu kurus, hormonnya tidak berjalan dan dia tidak akan birahi. Tetapi bila pasca melahirkan involusi berjalan dengan baik, nutrisi dipenuhi dengan baik, tidak terjadi infeksi uterus dan induk langsung birahi, maka bisa langsung dilakukan inseminasi buatan. Mbak Mega, monggo lanjut. Ketiga, dokter. Siap. Bila induk sedang menyusui, sebenarnya atau idealnya, kapankah induk bisa dikawinkan atau bunting kembali, dokter? Bila induk sedang menyusui, kapankah atau idealnya kapankah seekor induk bisa bunting kembali? Jadi kita harus tahu Mbak Mega bahwa pasca melahirkan seekor induk itu akan ketemu proses yang namanya involusi uterus toh. Ya. Involusi uterus itu proses kembalinya ukuran dan fungsi rahim dari bunting menuju tidak bunting. Terjadi 25 sampai 50 harian. Nah, atau yang kedua, bila proses involusi uterus ini tidak mundur, maka disarankan atau dianjurkan 40 hari atau 60 hari itu seekor induk harus sudah birahi. Caranya adalah tetap menjaga kondisi induk tidak boleh kurus. Oke. Nah, ada rumus sekarang hari day open itu 60-90 hari dari melahirkan seekor induk harus sudah bunting kembali. Itu jawabannya. Idealnya kapankah seekor induk harus bunting kembali? Itu 60 sampai 90 hari setelah melahirkan seekor induk harus sudah bunting kembali. Toleransinya 120 hari. Siap Mbak Mega, lanjut. Baik dokter. Untuk yang nomor 4, okay. Apa yang harus dilakukan peternak agar induk bisa segera birahi setelah melahirkan sebelumnya? Oke. Apa yang harus dilakukan peternak supaya induk bisa segera birahi? Pastikan proses kelahiran sebisa mungkin berjalan normal, tidak perlu kita bantu, kecuali memang perlu dibantu. Ini tujuannya untuk meminimalkan trauma di saluran kelahiran. Oke. Yang kedua, disarankan melakukan treatment postpartus. Tujuannya treatment postpartus adalah memberikan penanganan kepada induk pasca melahirkan, oke, sesuai dengan kondisi induk. Tujuan dari treatment postpartus adalah membuat induk tidak drop, segera terpenuhi kondisi kebutuhannya, dan tidak terjadi infeksi bakteri. Oke. Yang ketiga harus dilakukan adalah langsung genjot nutrisi. Bila sebelumnya hijauan itu disarankan 10-12% kali berat badan, pasca melahirkan minimal 15% dari berat badan itu jumlah hijauannya. Oke. Konsentrat atau comboran yang sebelumnya disarankan 1% dari berat badan, disarankan diberi 2% kali berat badan. Jadi bila sapi kita yang menyusui ini itu 400 kilo, maka disarankan paling tidak 4 kilo comboran dalam 1 kali 24 jam. Jadi proses persalinan normal, tidak ada trauma, involusi uterus berjalan dengan baik ya, dilakukan treatment postpartus, maka proses involusi uterus tidak mundur. Oke, nutrisi langsung digenjot supaya BCS-nya tidak turun ya, agar metabolisme hormonal itu berjalan baik dan 40 hari dia langsung birahi. Siap, itu Mbak Mega. Lanjut. Ini soal pertanyaan nomor 5 sekaligus terakhir ya dokter. Yang terakhir, terima kasih, mantap. Apa pesan dokter pada peternak agar ternaknya bisa beranak setahun sekali seperti program pemerintah setahun manak sepisan? Setahun manak sepisan. Program pemerintah adalah program SMS, setahun manak sepisan. Ya, yang seperti jawaban nomor 4 tadi, Mbak Mega. Jadi yang harus dilakukan oleh peternak adalah memastikan proses kelahiran normal, supaya involusi uterusnya oke, dilakukan treatment postpartus, genjot nutrisi, dapat 14 hari pasca melahirkan, induk harus diberikan obat cacing. Ya, jadi
obat cacing itu masuk di usia ke menyusui 14 hari pada induknya, diharapkan induknya bebas cacing hati, genjot nutrisinya ditingkatkan dari 10 menjadi 15%, ya hijauannya. Comborannya atau konsentratnya diberi 1-2%, dinaikkan dari 1% berat badan jadi 2% berat badan. Obat cacing masuk, ya wis, diharapkan segera birahi. Lalu peternak harus mampu melakukan deteksi birahi dengan baik. Jangan lupa pre-estrus, estrus, met-estrus, dan di-estrus. Laskar Ngarit harus mampu deteksi birahi dengan baik. Karena kalau terlambat, ya susah, Mbak Mega. Itu. Ya. Jadi terima kasih Mbak Mega ya. Sama-sama, dokter. Sudah dibantu menanyakan pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita rangkum. Laskar Ngarit, monggo tepuk tangan buat Mbak Mega. Hari ini kita ditemani oleh Mbak Mega. Jadi semoga 5 pertanyaan tadi mampu menjawab pertanyaan Laskar Ngarit semua. Jangan lupa, salam Laskar Ngarit. Beras dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, semangat.